Oke, halo semua. Ya, di video kali ini saya akan mengganti velg Ninja R saya dengan velg RCB untuk MX King tipe SP522 ya. Ini adalah velg yang pernah saya review di video sebelumnya. Jadi akan saya aplikasikan ke Ninja R saya. Kenapa saya pilih warna biru ya, supaya nggak terlalu pasaran lah. Oke, jadi apa saja yang harus kita beli dan apa saja yang dirubah ya. Oke, simak terus. Ini adalah velg RCB buat MX King ya, tipe SP522 dengan ukuran 160 depan dan 160 belakang. Jadi sama ukurannya. Sebenarnya ada dua pilihan untuk velg RCB ini. Yang pertama ini ya, yang ukurannya sama 160. Jadi yang kedua ada yang belakang ukuran 185, yang depan 160. Tapi untuk yang depan baut dari piringan cakramnya itu beda. Kalau ini kan 4 ya. Kalau yang satunya itu kalau nggak salah baut 5, kalau nggak 6 ya. Jadi karena ini saya pilih yang ukuran sama 160, jadi dapatnya yang depan ini piringan baut 4. Oke, jadi apa saja yang harus kita beli? Tentu yang pertama peleknya ya. Peleknya kalian bisa memakai RCB atau Virosi atau Rapido atau BRT ya, terserah kalian ya. Yang penting untuk MX King. Selanjutnya piringan yang bagian belakang ya. Piringan belakang saya memakai piringan dari R15 Alt karena diameternya sama ya dengan piringan standar Ninja R, yaitu 220 mili. Dan jangan lupa juga ini baut-baut piringannya ya. Dan untuk bearing atau laher bagian belakang itu nggak perlu dirubah ya, karena sama dengan ukuran laher standar Ninja R. Dan untuk ini seal untuk pelindung laher atau bearingnya saya memakai ini nih dari Yamaha oil seal, tapi nggak tahu ini untuk apa ya. Jika kalian ingin menggunakan ini, kodenya ini ya, karena waktu saya beli saya membuat contohnya dan dikasih ini, tapi nggak tahu ini seal untuk apa ya. Dan untuk bushing kanan kirinya kalian nggak perlu merubah ya, kalian bisa menggunakan bushing standar dari Ninja R nya. Nah ini, langsung masuk ya. Jadi kalau menggunakan seal ini Yamaha ini bisa langsung masuk, karena beda kalau kita menggunakan seal yang standar Ninja R nya itu beda ya. Oke, jadi kalian juga harus beli ini karet untuk nut gearnya ya. Karet ini saya memakai yang terbuat dari ban mobil ya, supaya awet. Kalian bisa membeli ini karet nut gear untuk MX King gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini nut gear. Nut gear ini saya menggunakan nut gear standar dari MX King. Nah, kalau kalian memakai nut gear MX King ini, itu yang dudukan bautnya ini kalian harus membubutnya ya, atau memotongnya, karena yang standar MX King kan panjang ya, panjang kira-kira sampai segini lah. Itu kalian harus memotongnya. Kalian harus potong 16 mili, kira-kira jadi 38 mili ya. Kalian bisa bawa ke tukang bubut, harganya itu nggak sampai 50.000 lah kalau di tempat saya untuk membubut ini. Atau kalian juga bisa memotongnya sendiri ya, tapi saya sarankan ke tukang bubut aja lah, biar rapi seperti ini ya. Dan ini untuk laher nut gearnya kalian bisa copot di standar Ninja R kalian karena sama, atau kalian bisa membeli juga. Dan untuk seal pelindung dari laher nut gearnya ini kalian bisa copot di Ninja R kalian ya, karena sama, atau kalian bisa membelinya juga. Dan kalian juga beli ini ya, Boss nut gear. Boss nut gearnya juga untuk MX King. Kalian juga bisa memakai nut gear dari MX135 yang lama ya, yang pertama, tapi kalian harus membubut ini nih Boss nut gearnya, karena Boss nut gearnya kalian memakai yang untuk Jupiter Z ya. Nah, karena diameter dalamnya itu untuk Jupiter Z kecil, jadi kalian harus membubutnya sama seperti standarnya Ninja, yaitu berdiameter dalam 15 mili ya. Tapi kalau kalian memakai nut gear dari Jupiter MX yang lama, kalian nggak perlu membubut dudukan ini ya, dudukan bautnya, baut gear belakang ya. Oke, yang selanjutnya tentu saja ini gear belakangnya kalian harus ganti juga ya. Untuk gear belakang saya memakai ukuran 40. Kalau standar Ninja R kan 42 ya, saya memakai ukuran 40. Gear bagian belakang ini kalian juga bisa menggunakan ini, jika kalian tidak temukan yang untuk MX King, bisa kalian beli yang untuk Yamaha Scorpio karena sama ya. Oke, yang selanjutnya kalian bisa beli ini, tentunya baut untuk gearnya, baut 12, jumlahnya ada 6.
kalian bisa menggunakan baut tanam atau baut biasa seperti ini ya. Dan untuk yang bagian depan yang harus kalian beli adalah ini, piringan depan, karena lubang bautnya ada 4, jadi saya memakai piringan MX lama. Untuk diameter piringannya standar Ninja 260 mili ya. Nah, kalian bisa membeli piringan ini yang berdiameter 260 mili juga, karena bearing atau laharnya dari roda depan MX King ini berbeda dengan Ninja R, jadi kita harus mengganti bearingnya ya, atau laharnya. Nah, ini kan lubangnya kecil ya, kalau standar Ninja kan lubangnya 15 mili, jadi kalian bisa mengganti bearingnya dengan standar Ninja R ya, yaitu ukuran 6202. Kalian bisa copot di roda depan standar Ninja R kalian, atau kalian bisa membeli lagi ya jika kalian ingin membeli. Ini tipenya 6202 ya. Dan jangan lupa ini bos yang bagian dalam, yang bagian sini ya, ini juga diganti ya, karena diameter dalamnya itu beda. Kalian ganti menggunakan bos tengah bawaan Ninja R, tapi karena panjangnya itu beda. Kalau untuk standar Ninja kan kurang lebih ya seperti inilah, seginilah panjangnya, jadi kalian potong jadi sama seperti ini. Ini yang bawaan RCB MX King nya ya, kalian potong sama seperti ini, kurang lebih 45 mili ya ini panjangnya, jadi kalian samakan menjadi 45 mili. Lalu bagian dalam dari peleknya ini kita perbesar ya, lubang bosnya ini, lubang bos tengahnya kita perbesar supaya bos bawaan dari Ninja R nya bisa masuk ya, karena kan tadinya kecil ya sesuai dengan ukuran standar MX King, jadi kita perbesar. Bisa kita menggunakan bor, tuner, atau gigir juga bisa ya kalau kita sabar. Nah, ini kan yang bawaannya kecil, lalu kita perbesar supaya muat. Dan yang harus kalian rubah lagi ini bosing depan yang sebelah kanan. Kalian bisa menggunakan bawaan dari Ninja R nya ya ini, tapi kalian harus potong ya di bagian sini, karena kan standar Ninja kurang lebih seginilah. Kalian harus potong menjadi 21 mili ya. Nah, untuk yang bagian kiri kalian bisa menggunakan gearbox standar dari Ninja R nya, tapi ditambahkan ini 3 ring di sebelah gearbox, ring yang diameter dalamnya sama ya. Nah, tapi lebih bagus pakai gearbox speedometer Jupiter ya. Untuk seal pelindung laharnya kita bisa copot seal bawaan dari Ninja R nya ya, karena sama, tinggal kita copot dan pasangkan di velg RCB nya. Nah, sudah sih, itu saja ya yang perlu dirubah. Jadi kenapa saya memilih velg MX King ini, karena ini ya, ukuran velgnya itu nggak terlalu lebar. Sebenarnya bisa kalau kita membeli RCB Ninja RR, tapi kan ukuran velgnya kan lebar ya, saya nggak terlalu suka, jadi saya memilih ini, velg dari MX King ini. Dan untuk bannya saya memakai ukuran 90-80 ya, depan belakang sama, yang depan Michelin, yang belakang saya pilih FDR. Oke, itu saja ya yang perlu dibeli dan perlu dirubah, dan nanti saya akan mencoba untuk memasangnya ya. Oke, kita lanjut ke proses pemasangannya. Oke, sudah terpasang ya guys. Seperti inilah penampakannya velg RCB MX King PNP Ninja. Nah,
sudah terpasang ya. Untuk bagian cakram depan terpasang dengan sempurna karena diameter piringannya sama dengan diameter piringan standar dari Ninja R ya. Dan untuk bagian gearbox speedometernya sudah terpasang seperti ini, sudah diganjal dengan 3 ring. Dan sudah saya coba gearboxnya itu jalan ya, bisa muter gitu. Dan untuk bagian belakang seperti ini, saya memakai rantai dengan ketebalan 415 dan gear belakang dengan ukuran 40. Untuk tutup rantainya saya memakai tutup rantai dari Ninja RR ya, saya custom sendiri untuk dudukannya. Nah, cukup presisi ya guys. Piringan belakang juga presisi karena saya memakai piringan dari R15 yang diameternya sama 220, sama dengan diameter standar Ninja R. Dan sebenarnya pelek RCB ini adalah pelek keras ya, tapi saya nekat membeli ya karena bagus lah, karena juga motor ini jarang saya pakai ya, padahal jalan di desa saya cukup buruk ya, jarang lah yang halus. Oke, sekian dulu ya, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sekian dan terima kasih.